Yuk, satu, dua. Oke. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat Selamat sore, sore Bu Deta. ya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Tapi pun, Ya, ya Pun. pun. Baik, kita bertiga satu kelompok sebagai untuk coaching hari ini. Saya sebagai pengamat, kemudian saya Desa Ketutrani Astiti Asih sebagai pengamat coaching hari ini. Kemudian coachnya adalah Ibu, coachnya siapa hari ini? Budita. Saya, Bu. Ibu Radita Saya. Sarasati dan coachnya Bapak Ya. Muklis. Ya. Eh, Untuk coaching itu sudah kita ketahui, jadi kita menggunakan alur Tirta, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tugas seorang coach itu untuk Ibu Radita sudah kita ketahui harus memiliki 3 keterampilan, yaitu yang pertama hadir secara penuh atau present, kemudian aktif mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggiring coach agar menemukan solusi dari masalah yang dihadapi seorang coach atau kliennya. Oke, untuk coaching hari ini Ibu Radita akan mengembangkan keterampilan yang mana dari alur Tirta ini? Dari alur Tirta ini yang ingin saya kembangkan keterampilan bertanya yang berbobot, Bu Desa. Pertanyaan yang berbobot ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin Ibu saya persilakan untuk melakukan perannya. Ya, terima kasih, Bu Desa. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam, Pak Muklis. Apa kabarnya, Pak? Sehat? Masih Alhamdulillah mengajar di SD, Bapak? sehat dan masih setia dengan anak-anak SD Bu. Eh, Ini Alhamdulillah. kemarin begini, saya Bagaimana, Pak? sempat chat Ibu untuk meminta Ya, betul waktu, sekali. ingin ada yang saya obrolkan dengan Ibu. Gimana Bu? Sekarang bisa nggak minta waktu Ibu untuk obrolan? Iya, bisa, Pak. Kebetulan saya tidak ada jam Mm-mm. dan ada waktu luang untuk hari ini. Oke. Silahkan, Bapak. Ada Terima yang ingin kasih. diceritakan kepada saya? Iya Bu, ya namanya sebagai pendidik ya tentu ada aja sih, walaupun ya mungkin nggak terlalu berat, tetapi ini sering terjadi ataupun hal ini terjadi di sekolahan saya, khususnya kepada saya sebagai seorang pendidik begitu Bu. Jadi saya tuh ingin cerita kepada Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas khususnya kepada anak-anak. Nah, seperti itu Bu. Iya. Tujuan Bapak dalam masalah yang Bapak hadapi ini apa, Pak? Tujuan Bapak? Saya dalam ngobrol-ngobrol ini tujuan saya ya biar saya nanti mendapatkan solusi terhadap apa yang saya hadapi. Karena di sini Bu, di kelas saya itu ada permasalahan dari sekian banyak anak didik saya itu ya nggak banyak, ada 3 anak ya. Ada 3 anak yang mereka itu belum bisa membaca. Kalaupun bisa membaca belum lancar seperti itu. Itu permasalahan saya. Dan saya ingin dalam pembicaraan kita ini saya menemukan solusi bagaimana anak yang sedikit tadi, yang cuma 3 tadi, mereka bisa membaca. Seperti itu. Iya. Permasalahan Bapak ketika ada anak yang di kelas mengalami kesulitan membaca ya, Pak. Iya, Bu. Kemudian, apa yang ingin Bapak peroleh dari permasalahan tersebut, Pak? Ya, saya ingin mereka itu nantinya bisa membaca, ya. Karena menurut saya, kalau seorang anak SD kelas 5 belum bisa membaca itu ya udah keterlaluan. Bagaimana mereka mau bisa menyelesaikan soal-soal, mau bisa mengerti
apa yang menjadi isi suatu bacaan kalau mereka sendiri itu belum mampu membaca. Seperti itu. Kemudian situasi yang sekarang ini bagaimana Pak di kelas Kalau di kelas, setelah ada masalah seperti itu Pak? ya tentu itu tiga anak tersebut berakibat bagi kelas ya. Artinya saya sedikit bermasalah karena saya harus memperhatikan lebih kepada tiga anak ini. Nah, itu eh, ya akibatnya menjadi seperti itu. Pembelajaran menjadi sedikit tersendat karena mereka seperti itu. Kegiatan pembelajaran di kelas kah Pak? Bagaimana, Bu? Sehingga eh, permasalahan itu apakah mempengaruhi pembelajaran di kelas Pak? Kelas Iya, Bapak? iya, iya. Jadi tetap berpengaruh karena saya harus memberikan waktu lebih eh, kepada anak-anak tersebut, kepada tiga anak tersebut. Jadi saya memberikan waktu lebih itu begini, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, biasanya ketiga anak ini saya minta untuk maju. Maju membaca ya satu paragraf atau berapa. Tapi hal ini juga walaupun sudah saya lakukan masih masih kurang ya. Hasilnya masih kurang begitu. Artinya belum efektif ya Pak. Belum, Kemudian belum, belum. situasi apa yang Bapak inginkan nantinya agar efektif? Bagaimana Pak? Kalau saya tuh punya angen-angen. Artinya begini, ternyata ketika mereka saya panggil untuk membaca satu teks dari buku tema itu mereka nggak efektif. Saya kok punya pikiran begini ya, Bu. Mungkin mereka harus diajari dulu dengan kalimat-kalimat sederhana, ya. Kita ambilkan, ya mungkin bisa saya buatkan kalimat-kalimat sederhana dulu agar mereka tuh mengenal huruf, nanti bisa menjadi kata, bisa menjadi kalimat. Jadi saya perkenalkan dari yang bentuk paling sederhana dulu. Nanti kalau mereka sudah paham, baru mereka bisa disuruh membaca teks ataupun membaca suatu paragraf seperti itu. Mungkin yang Oh, terbatas pertama seperti itu. ya. Apa yang bisa membuat hal itu dapat terwujud, Pak? Yang Nantinya je- dapat diterapkan di kelas Bapak itu. Yang jelas saya harus menyiapkan waktu lebih ya Bu ya. Menyiapkan waktu lebih bagi mereka. Mungkin saya bisa memanggil mereka sebelum jam pembelajaran dimulai. Mungkin sekitar jam 7 mereka itu sudah saya panggil bertemu dengan saya ketiga anak tersebut untuk latihan membaca teks-teks yang sederhana yang saya buat tadi. Seperti itu, Bu. Eh, Tujuan dari masalah yang akan Bapak selesaikan ini Mohon nantinya maaf, di Bu. kelas, Pak. Mohon maaf, diulang. Ya, gagasan apa, Pak, yang Bapak gunakan untuk mengatasi si anak ini tadi, Pak? Ya, selain tadi, Gagasan. saya juga punya pemikiran begini, Bu. Itu harus ada Selain pendampingan, ya. Ada pendampingan dari orang tua di rumah. Karena itu yang paling utama menurut saya. Keberhasilan mereka membaca itu harus didampingi oleh orang tua di rumah. Kalau tidak, menurut saya mungkin kurang berhasil lah. Seperti itu, Bu. Jadi, saya harus ya, ada kerjasama ini dengan orang tua. artinya ada kolaborasi ya, Pak, Iya, antara iya, orang iya. tua dengan guru. Ya, Iya. apa yang harus Bapak siapkan untuk melakukan tujuan itu tadi, Pak? Yang pertama ya saya jelas harus mempersiapkan kata-kata sederhana itu sebanyak mungkin. Saya ketik gitu di kertas itu untuk yang kegiatan di sekolah yang sifatnya pagi tadi. Terus kepada orang tua, untuk orang tua ini jelas saya akan bekerja sama dengan orang tua. Yang paling utama adalah dengan kepala sekolah.
karena akan lebih efektif ketika membuat surat undangan kepada wali murid tiga tersebut untuk bisa hadir ke sekolah. Kemudian kita jelaskan duduk permasalahannya seperti apa, masalah anaknya ini seperti apa, dan apa yang saya kehendaki tadi agar mereka bisa mendampingi anak-anaknya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Apa yang bisa memastikan hal itu akan berjalan dengan baik dan lancar, Pak? Ya, jelas harus kolaborasi, Bu, antara kepala sekolah, saya, dan wali murid. Itu paling utama. Dan tentu tidak dapat disampingkan juga dukungan dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang ada di sekolahan saya. Seperti itu mungkin, Bu, ya. Kemudian kriteria yang menurut Bapak efektif seperti apa, Pak? Yang Bapak inginkan agar semua berjalan dengan baik dan sesuai keinginan Bapak? Ya, saya sih inginnya tadi anak-anak itu berhasil bisa membaca, eh, yang tentunya ini dapat berhasil jika semuanya itu saling mendukung. Gurunya mendukung, orang tua di rumah juga mendukung. Plus ada dukungan yang paling utama juga dari kepala sekolah tentunya dengan program yang akan saya laksanakan ini. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Menurut Bapak, siapa yang berperan penting membantu untuk melakukan eh, kolaborasi yang nantinya bisa mewujudkan apa yang Bapak inginkan tadi? Iya, tentu hal ya dari kepala sekolah ya kan sebagai pemangku kebijakan di sekolahan. Terus yang kedua saya sendiri selaku gurunya dan yang ketiga orang tua. Orang tua yang nantinya akan bertugas mendampingi putra-putrinya ataupun ketiga anak yang bermasalah tadi dalam hal membaca. Mungkin itu, Bu, yang paling utama. Kapan Bapak akan melaksanakan hal itu? Apakah sudah terlaksana atau akan dilaksanakan? Oke. Dari tiga tadi yang sudah jalan satu, Bu. Tetapi ya tadi kurang efektif tadi. Membaca satu paragraf itu nggak efektif. Berarti saya akan mulai eh, sekitar mungkin semester depan ya. Semester depan itu mungkin 2 minggu lagi. Ada dua tadi, Bu. Yaitu memberikan mereka kata-kata sederhana. Dan menjadi satu kalimat. Kemudian orang tua itu akan saya panggil ya secepatnya mungkin ya 2 minggu lagi ketika pembelajaran sudah dimulai di semester genap nanti. Iya, menurut Bapak tingkat ketercapaian yang Bapak inginkan sesuai yang Bapak harapkan dari level 1 sampai 10, menurut Bapak yang paling efektif level berapa, Pak? Yang nantinya Ya. akan membuat anak itu menjadi eh, sesuai dengan keinginan Bapak tadi. Saya nggak terlalu muluk-muluk sampai 100 atau 10 nggak, Bu. Mungkin ya di level 7 8 menurut saya sudah suatu kemajuan yang luar biasa, begitu. Jadi dalam waktu 2 minggu nanti Bapak akan melakukan pendekatan dengan berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian pihak sekolah, dan nantinya dengan anak itu sendiri. Dan dari situ nanti terwujud apa yang Bapak inginkan ya Pak. Iya, Bu. Ya. Dari sharing kita hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Eh, Alhamdulillah ya, ada suatu pencerahan di mana nanti apa yang harus saya lakukan dan saya optimis jika tadi ketiga-tiganya itu bisa saya jalankan, artinya adanya bimbingan, ada sekolahan di rumah, saya optimis anak-anak tersebut bisa membaca nantinya. Seperti itu, Bu. Iya. Nah,
Jadi nanti kita sharing kembali 2 minggu setelah libur semester ya Pak ya. Iya Bu, Nanti siap, kita siap, siap. sharing Iya, hasil dari eh, penerapan Bapak yang nantinya dengan 3 hal tersebut, iya. apakah terwujud dengan baik dan efektif. Nanti kita sharing lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih sudah Ya, meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya. sama-sama. Iya, iya Bu, Ya, iya. kita bertemu lagi 2 minggu lagi. Siap. Selamat sore Bapak. Selamat Assalamualaikum sore Bu, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu Radita, Bapak Muklis. Ya Bu. Di sini sudah mengamati terutama konsentrasi fokus saya pada coach ya Ibu Radita. Ibu Radita sudah luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplor coaching untuk merangkai ide-idenya. Karena dari 100% itu 20% pertanyaan uh, hanya Bu Dita berbicara 20% dan 80%-nya itu disampaikan oleh coachnya Pak Muklis. Nah, hanya saja saya menyampaikan sedikit, mungkin Ibu Radita masih ada pertanyaan yang tertutup tadi. Ada jawaban ya, uh, apakah sudah, apakah belum. Nah, seperti itu. Itu mungkin pertanyaannya digiringnya masih tertutup. Jadi di sini kita membuat pertanyaan terbuka, tidak ada jawaban hanya ya atau tidak atau belum. Nah, seperti itu saja. Yang lainnya sudah luar biasa, maksimal, the best. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bu. Bapak.